Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudaraku, berjumpa kembali lewat ibadah ini. Saya percaya kita terus diberkati di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, kita akan memuji menyembah Allah kita. Haleluya, kita naikkan pujian ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami umat-Mu Tuhan, betapa kami merindukan Engkau. Jiwaku merindukan-Mu. Amin. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Oh, oh. Mari kita senangkan Allah kita pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oh, Tuhan, kami datang memuji-Mu, kami datang menyembah-Mu, Yesus. Tuhan, haleluya, haleluya. Mari Engkau penuhi setiap hati kami Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau Bapa. Dan biarlah Tuhan kerinduan kami semakin hari semakin Kau tambah-tambahkan tuh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku
tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Oh, hanya Engkau Yesus pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dekat dengan-Mu, itu kerinduanku, itu Tuhan, hatiku kepadamu, selalu dekat dengan-Mu. Haleluya. Ku ingin selalu bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari dengan segenap hati, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam ibadah bersama dengan NOB Ministry. Hari ini Minggu tanggal 27 November tahun 2022. Hanya karena anugerah, kasih, dan pertolongan Tuhan sehingga kita boleh berjumpa dalam ibadah pada hari ini. Sebelum kita akan menikmati renungan firman Allah, mari saja kita semua satu di dalam doa. Kita berdoa. Dahsyat dan luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami
sehingga kami boleh bersama-sama lagi menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah kami. Kami yakin bahwa setiap pujian dan penyembahan kami lahir dari hati kami yang penuh dengan ucapan syukur atas segala kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dan biarlah apa yang sudah kami persembahkan melalui pujian kami, penyembahan kami, menjadi suatu penyembahan dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Biarlah firman-Mu menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi pelita agar kami terus berjalan dalam kehendak Allah yang sempurna. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, urapi pikiran, pendengaran hati kami. Kami percaya firman-Mu akan jatuh di tanah hati yang baik, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan siap sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya menyapa sahabat LOB Ministry. Saya percaya kasih dan anugerah Tuhan terus kita alami, kita rasakan dalam setiap pengalaman hidup kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kasih Allah selalu ada di setiap hari hidup kita. Puji Tuhan. Mendasari pemberitaan firman Allah, hari ini kita akan buka Yohanes pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Saya akan baca Yohanes pasal 13, mulai dari ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah peristiwa di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebelum pada akhirnya Yesus melaksanakan sebuah karya dari Bapa, di mana Yesus memberi dirinya sebagai korban untuk menebus setiap dosa manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah teladan yang Yesus berikan kepada murid-murid, bahkan kepada kita, di mana kita harus hidup seperti bagaimana Yesus hidup. Dalam tinjauan tradisi Yahudi, cara berpakaian dengan mengikatkan kain pada pinggang itu adalah sebuah cara berpakaian seorang budak atau pelayan pada waktu itu. Sehingga dalam hal ini Yesus memposisikan dirinya sebagai seorang hamba yang rendah hati, merendahkan dirinya untuk melayani. Dan pada zaman itu ada tingkatan atau level seorang budak atau pelayan, sehingga dia akan bekerja sesuai dengan level dan tingkatan itu. Kita ingat ada sebuah peristiwa ketika Yusuf ada di dalam penjara, lalu kemudian dia bertemu dengan pelayan raja, ada juru minum dan juru roti. Mereka adalah seorang pelayan yang bekerja di istana raja, sebuah tempat atau tingkatan hamba yang tinggi. Tetapi seorang pelayan yang membasuh kaki, ini adalah pekerjaan atau level atau tingkatan dari seorang budak atau pelayan yang paling rendah. Karena apa? Karena dalam pekerjaan ini hanya dilakukan oleh orang-orang atau mereka yang dianggap sudah tidak produktif lagi, baik dari sisi usia ataupun mereka yang mengalami keterbatasan, apakah karena ada cacat dalam dirinya sehingga dia terbatas untuk melakukan pekerjaan yang lain, dan yang hanya dilakukan, yang dapat dilakukan hanyalah membasuh kaki. Jadi
pelayan yang membasuh kaki adalah tingkatan atau level seorang hamba yang bagi orang Yahudi adalah sebuah pekerjaan yang karena tidak produktif lagi. Dia tidak dapat bekerja dengan maksimal karena keterbatasan, apakah karena keterbatasan fisik ataupun karena usia. Dan Yesus melakukan sebuah teladan di mana dia bukan saja menjadi seorang hamba, memposisikan dirinya menjadi seorang hamba, tetapi menjadi hamba dalam level yang terendah, di mana di sana dia membasuh kaki murid-muridnya, di mana dia merendahkan diri, bahkan menghampakan dirinya. Dalam Filipi pasal 2, Paulus menuliskan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7 dituliskan begini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Kata mengosongkan diri di sini dalam terjemahan King James Version dipakai kata but made himself of no reputation. Artinya bahwa Yesus menjadi hamba, benar-benar melayani dengan menghampakan diri, tidak ada motivasi, bukan untuk sebuah reputasi, karena di masa kita ini banyak orang yang melayani untuk sebuah motivasi, untuk menaikkan reputasi, atau bahasa yang kita biasa kenal dengan kata pencitraan. Seolah-olah melayani dengan dokumentasi yang diambil untuk sebuah pencitraan, seolah-olah dia menjadi seorang yang melayani. Tetapi dalam hal ini Yesus benar-benar melakukan pekerjaan sebagai hamba, bahkan sebagai hamba yang level paling terendah, membasuh membasuh kaki, bukan untuk sebuah reputasi. Dia membuang semua reputasi dirinya, benar-benar menjadi seorang hamba, bukan untuk sebuah pencitraan, tetapi sepenuhnya menjadi hamba. Dan Yesus berkata bahwa ini menjadi sebuah teladan yang diwariskan bukan saja kepada murid-murid pada saat itu, sebab Yesus sedang memberikan teladan. Dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan begini, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yesus menghendaki kita bukan saja mengikuti jejaknya, tetapi melakukan apa yang menjadi teladan yang Yesus berikan, atau teladan yang diwariskan kepada kita, untuk kita menjadi sama seperti Yesus. Kalau kita melihat tujuan mengapa Yesus membasuh kaki, jelas adalah supaya menjadi bersih atau menjadi tahir. Kaki bicara tentang perjalanan hidup kita. Kaki juga bisa berbicara tentang pelayanan kita, yang meliputi tingkah laku kita, karakter kita, yang Yesus mau dijaga agar tetap bersih dan tahir. Jadi saudara, dalam peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ada sebuah nilai penting yang sedang diajarkan kepada kita untuk kita mengikuti teladan Yesus, yakni kita mau menjadi seorang hamba yang melayani dengan kerendahan hati, lalu kemudian terus menjaga kehidupan kita, karakter kita bersih dan tahir di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ini menjadi sebuah hal yang penting. Di mana letak pentingnya? Coba kita lihat dari tanggapan Petrus dalam Yohanes pasal 13 ayat 8. Ayat yang ke-8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Pernyataan Petrus bahwa Yesus tidak akan membasuh kakinya sampai selama-lamanya,
Itu karena menurut Petrus yang dilakukan oleh Yesus adalah sesuatu yang tidak semestinya, tidak proper. Sebab Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Tuan dan Guru, dialah yang seharusnya dibasuh kaki oleh murid-muridnya. Ini menjadi tanggapan Petrus, sehingga Petrus berkata, tidak akan sampai selama-lamanya engkau membasuh kaki. Karena bagi Yesus itu adalah sebuah hal yang tidak lazim. Yesus yang adalah Guru, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan, justru membasuh kaki murid-muridnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus menjawab bahwa jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Kata bagian ini dalam bahasa Yunani dipakai kata meros atau meromai, yang memiliki pengertian bahwa dia tidak akan mendapat bagian, tidak ada tempat di dalam Yesus. Secara umum Yesus sedang menjelaskan kepada Petrus bahwa kalau Petrus tidak menjadi seorang hamba yang melayani dengan kerendahan hati, lalu kemudian tidak menjaga kehidupannya bersih dan tahir karakter pelayanannya, maka dia tidak akan mendapat bahagian di dalam kerajaan sorga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ternyata mengambil bahagian menjadi seorang hamba yang melayani, saya percaya kita semua yakini bahwa setiap kita orang percaya adalah seorang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dapat melayani sesuai dengan panggilan dan kapasitas kita masing-masing. Mungkin berbeda, tetapi itulah tubuh Kristus. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi mata, ada yang jadi bagian-bagian tubuh tertentu. Justru dengan sebuah panggilan dan kapasitas yang berbeda, kita menjadi satu di dalam tubuh Kristus untuk membuat kita layak untuk menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi dalam hal ini Yesus sedang menjelaskan kepada Petrus bahwa kalau Petrus tidak melayani dengan kerendahan hati, menjadi seorang hamba yang melayani dengan kerendahan hati, lalu tidak menjaga karakter hidupnya bersih dan tahir, maka Petrus tidak akan mendapat bagian dalam diri Yesus, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dan ini pun menjadi teladan yang Yesus berikan kepada kita, seperti ayat yang saya baca tadi dalam ayat 14. Sekali saya baca ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita menjadi seorang hamba yang melayani, sekali lagi dengan kerendahan hati, lalu kemudian dengan kehidupan dan karakter kita yang tahir dan bersih, menjaga kita hidup benar dan berkenan di hati Tuhan, maka kita akan diakui sebagai bagian dalam kerajaan surga. Sebab pengertian yang kedua dari kata meros atau meromai, kata bagian dalam ayat yang ke-8 tadi, bagian yang kedua, kata bagian atau dalam bahasa Yunani meros atau meromai ini memiliki pengertian penghormatan dari Allah. Artinya bahwa seorang yang sombong, seorang yang melayani dengan keangkuhan, dengan kesombongan,
tidak menjaga hidupnya bersih dan tahir, tidak akan mendapatkan penghormatan dari Allah. Kita bisa saja mencari atau mendapatkan penghormatan dari manusia dengan berbagai cara. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak orang dalam tanda kutip melakukan sebuah pencitraan melayani, padahal dirinya tidak menjaga hidupnya bersih dan tahir. Tidak melayani dengan kerendahan hati, tetapi karena ada sebuah motivasi supaya dipuji atau dihormati oleh manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan penghormatan dari Allah. Ini bukan sebuah hal yang sembarangan, saudara. Kalau kita mencari penghormatan dari manusia, kita bisa melakukan berbagai cara. Tetapi untuk mendapatkan penghormatan dari Allah, kita haruslah menjadi seorang hamba yang bersedia merendahkan hati, merendahkan diri kita, menghamba, melayani, dan tetap menjaga hidup kita bersih dan tahir, sehingga kita mendapatkan penghormatan dari Tuhan. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 26, Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-26, firman Tuhan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi jelas, kalau kita melayani sama seperti teladan yang Yesus berikan, maka kita akan mendapatkan penghormatan dari Bapa. Itulah sebabnya Yesus pernah menjelaskan hal ini dalam Matius pasal 7. Sebuah ayat yang lazim kita dengar tentang kerajaan Allah. Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sebuah hal yang sangat mengerikan, saudara, ironis. Mereka menyatakan diri sebagai seorang yang melayani, bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat. Tetapi dasar pelayanan mereka tidak mendapatkan penghormatan dari Allah. Mengapa? Karena tidak didasari dengan kerendahan hati dan tidak menjaga hidup mereka bersih dan tahir. Bagaimana kita bisa menilai sendiri diri kita? Saya percaya bahwa saudara bisa menilai apakah diri saudara sudah tahir dan bersih. Tapi ada yang saya boleh bagikan dalam hal ini. Kalau saudara melayani, tapi saudara masih menyimpan dendam, sakit hati, ada sesuatu yang saudara belum bereskan. Yesus pernah berkata, tinggalkan dulu ibadahmu, selesaikan dulu dengan saudaramu. Ada begitu banyak orang yang melayani, tetapi dirinya, hatinya masih menyimpan akar pahit, masih menyimpan dendam kepada saudaranya, sehingga melaksanakan tugas dari pelayanan dengan motivasi supaya dia dianggap lebih hebat dari orang lain. Motivasi yang tidak lagi memancarkan atau memperlihatkan sebuah keadaan yang merendahkan hati, sebuah kerendahan hati. Ingat, Allah sangat menentang orang yang jongkak, tetapi mengasihani orang yang rendah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari hal ini kita mengerti bahwa ternyata pelayanan bukanlah suatu hal yang bisa kita laksanakan atau kita lakukan sembarangan hanya untuk mendapatkan penghormatan dari manusia.
Tetapi yang paling utama adalah hidup kita menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani dengan kerendahan hati dan menjaga hidup kita bersih dan tahir. Itulah teladan yang diberikan oleh Yesus ketika dia menjadi seorang hamba dan melayani, bahkan menjadi sama seperti manusia. Ini teladan yang Yesus tinggalkan. Yesus berkata kepada Petrus, "Aku meninggalkan teladan bagimu untuk kamu pun melakukannya, untuk kita pun melakukannya." Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, miliki kerendahan hati. Sekali lagi, miliki kerendahan hati. Seorang yang rendah hati tidak akan peduli apakah orang memberi jempol, memberi pujian kepada dirinya. Dia akan terus melakukan pelayanannya yang benar dan berkenan di hati Tuhan. Bukan soal mendapatkan penghargaan, penghormatan. Itulah sebabnya Yesus mengecam orang-orang Farisi. Mengapa? Karena dasar pelayanan mereka hanya untuk mendapatkan penghormatan dari manusia. Jangan sampai kita pun terlena dan akhirnya kita sama seperti bahagian itu. Kita yang berseru, "Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi nama-Mu. Kami mengusir setan, kami melakukan mujizat demi nama-Mu." Tapi pada akhirnya Yesus berkata, "Aku tidak mengenal kamu, kamu pembuat kejahatan." Karena apa? Kita tidak menjadi seorang hamba yang melayani dengan kerendahan hati dan menjaga hidup kita selalu bersih dan tahir. Melalui perenungan firman Allah hari ini, saya mengajak kepada kita supaya kita mau tetap menjadi seorang hamba yang melayani dengan kerendahan hati. Kalau manusia mungkin merasa diberkati dalam pelayanan kita, jangan semata-mata itu membuat kita menjadi sombong. Banyak orang yang terlena sehingga akhirnya merasa diri mampu, merasa diri hebat, mengabaikan soal doa sebelum melayani, mengabaikan soal dia menyerahkan diri dalam doa dan puasa. Sehingga dalam pelayanan, sebelum saya masuk dalam pelayanan, lalu menempuh pendidikan di sekolah Alkitab Batu Malang, BJ, sekolah kita BJ Batu Malang. Setiap kami diberi tugas pelayanan, maka kami akan secara pribadi mengambil bagian waktu untuk berdoa dan berpuasa agar benar-benar pelayanan kami menjadi pelayanan yang diurapi oleh Tuhan. Saya akan terus menjaga hal itu. Bahkan saya mengajak kepada kita semua, mari kita tetap menjaga hal itu sebagai sebuah bentuk penyerahan kita kepada Tuhan. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tuhanlah yang memberi kita kemampuan, Tuhanlah yang memberi kita pengurapan yang dahsyat, sehingga pelayanan kita bukan saja memberkati banyak orang, tetapi yang paling utama adalah mendapat penghormatan dari Bapa di surga. Kita akan mendapat bahagian, kita memperoleh bahagian dalam kerajaan Allah. Karena apa? Kita melayani dengan kesungguhan, kita melayani dengan kerendahan hati, dan menjaga hidup kita benar, bersih, dan tahir di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Allah yang sudah kami dengarkan hari ini. Hamba-Mu percaya firman-Mu menjadi sebuah hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, mendidik, bahkan menyatakan dan menegur setiap kesalahan. Agar hidup kami tetap bersih dan tahir. Agar tetap kami menjadi seorang hamba yang melayani dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau ada banyak kali kami merasa sombong, merasa kami lebih, kami mampu, karena kami dapat sanjungan dan pujian dari orang-orang yang kami layani. Tapi dengan firman-Mu kami belajar bahwa Engkau sendiri memberikan kami teladan melayani dengan sebuah kerendahan. Bukan karena kami bisa, tapi karena Tuhan kami dahsyat dan luar biasa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Biar firman-Mu tidak hanya menjadi logos, tetapi menjadi rema yang mengubahkan dan membentuk kami sesuai dengan kehendak. Hamba-Mu berdoa khususnya bagi LOB Ministry. Tuhan berkati pelayanan ini.
biar melalui pelayanan ini akan menjangkau banyak jiwa, banyak orang yang diberkati, banyak orang yang dipulihkan, bahkan banyak orang yang diselamatkan melalui pelayanan yang dilaksanakan oleh LOB Ministry. Mulai dari pimpinan, para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, semua tinggal dalam pengurapan Tuhan. Ajar kami untuk terus tinggal dalam kerendahan hati, sebab Tuhanlah yang memampukan kami, Tuhan yang memanggil dan mengurapi kami, dan Tuhan yang akan membawa kami untuk melaksanakan tugas dan pelayanan Tuhan percayakan sesuai dengan panggilan dan kapasitas yang Tuhan tentukan bagi kami masing-masing. Kami mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, dengan kesetiaan kami kepada Tuhan. Berkati bangsa negara kami, berkati pemerintah kami, berkati seluruh daerah di mana kami berada. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati daerah kami, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemimpin-pemimpin kami, dan pemerintah kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Kami melepaskan berkat kasih karunia dari Allah, berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat Yabes, berkat Obed Edom, berkat sorga akan menjadi bahagian bangsa kami, daerah, kota, desa kami, tempat pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, semua akan tinggal dalam berkat kasih karunia Tuhan. Sebab kami merindu menjadi seorang yang terus Tuhan pakai dan menikmati anugerah kasih sayang yang daripada Tuhan sendiri. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati setiap kami semua yang mendengarkan siaran ini, mendengarkan firman Allah ini. Kami percaya, hamba percaya, semua kami ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya kami semua sudah mengalami sesuatu yang baru di dalam Engkau. Kami bersyukur dan akhiri ibadah kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, terus menyertai dan memberkati kami sekarang bahkan sampai selamanya. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua kita diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.